Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah. Karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro kontra, dan vaksin itu hadir sebagai monster Leviathan. Orang macam kayak gini nih yang salah. Vaksin itu tidak berfungsi menambah umur, buat abadi. Lu pikir Titan bisa nambah abadi? Vaksin itu membuat antibodi kita agar bisa siap melawan virus yang ada. Sinovac ini kan, kalau kebetulan saya juga banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini sudah barang rongsokan lah. China sendiri orang Cina udah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Gue tuh nggak dibayar sepeser pun. Gue cuma pengen cepet kelar biar bisnis gue beberapa jalan lagi. Lu kalau kayak gini fitnah lu. Otak kalau komen. Ini harus dibedakan. Ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Ini kan sebenarnya judulnya uji coba klinis tahap 3, bukan vaksin final nih kan. Kampret, lu tuh mikir kalau ngomong. Karena belum ada approval dari WHO. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20, yang penting saya bisa hidup. Tapi menyangkut hak hidup saya sehat atau tidak ditentukan oleh diri saya sendiri. Otak kalau komen. Lu tuh mikir kalau ngomong. Saya revisi kalau statement itu saya nggak begitu setuju dengan ketua ID ya. Walaupun beliau ketua saya punya pendapat pribadi sendiri. Jangan rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Jadi kalau orang kena virus itu, dia lebih siap. Jadi gejalanya yang jadi berat jadi ringan. Di Brazil ada penolakan juga terhadap vaksin Sinovac ini. Karena ini bisnis besar. Jangan sampai kita ini cuma mau dijadikan pasar vaksin. Saya tahu sendiri semua nakes tuh gak ada yang nolak vaksin. Hampir semua terima kok. Jadi nggak tahu tuh dasarnya dari mana beliau. Mungkin beliau tahunya dari grup WA. Kalau senior wajar. Penolakan yang terjadi itu bukan penolakan saya nggak mau divaksin, enggak. Di dalam narasi ilmiah, perbedaan pendapat itu wajar. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Lu tuh dari kecil sudah divaksin, sadar nggak? Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Lu lahir aja udah divaksin vitamin K sama injeksi anti hepatitis. Belum paham. Nanti mungkin Ibu bisa jelaskan. Tapi saya lihat di dalam penjelasan Ibu ini, Ibu membandingkan dengan Turki dan Brasil dalam paparan. Bukankah seed virus yang mereka pakai itu beda dengan seed virus yang pakai di Indonesia? Atau sama? Efikasinya Sinovac itu sekitar 65,3% di Indonesia ya. Lalu tapi faktor resikonya si Sinovac ini adalah 0,1%. Kipinya 0,1% itu redoh banget bro. Gimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Lu nolak vaksin baru sekarang, so edgy lu. Setelah itu lalu dianggap saya menghalangi. Saya nggak menghalangi. Itu hak saya untuk tidak mau, bukan menghalangi. Lain kalau mau disuntik, lalu saya dorong dia jatuh ke kolam gitu kan. Nah itu baru saya menghalangi dia tuh. Mau divaksin nggak? Wah saya mau kalau uji keamanannya selesai. Itu bukan menolak, itu memastikan recheck. Kalau sampean sudah bisa memastikan uji keamanannya lolos, efikasinya 65,3 dan kipinya 0,1, sudah ada datanya semua, oke aku mau. Buktinya mana? Coba yang relawan dulu, yang anak muda, dilihat, saya buka vialnya, saya lihat kipinya, saya lihat evaluasi, oh ternyata aman. Itu namanya adalah critical appraisal atau cek recheck secara ilmiah, jadi bukan menolak. Ya. Juga om, gue jadi, gue divaksin, gue jadi mikir kesono-sono nih, ini ada apa nih, gue kagak mau divaksin gue. Jadi Sinovac ini kelebihannya safety bro, makanya disasar untuk nakes, nasanya untuk warga gratis bro. Nah si Pfizer itu 90%, tapi ada tapinya 95% ya, tapi efek samping level 3-nya Pfizer tuh 1,5% dan Moderna 4,1%. Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Arsun Soniwanimbo, dengan tegas menolak vaksin untuk tidak dibawa masuk ke daerah Tolikara, apalagi
Bukan jadi abadi. Dan orang zaman dulu bisa umur panjang karena tidak ada polutan, zat-zat karsinogenik, sama gaya hidup, sedentary lifestyle. Pasti nggak ngerti karsinogenik apaan. Google makanya. Jangan jadi korban hoax, info grup WA. Ngerti apa kagak? Asap sampah nih lagi. Negara menakut-nakuti itu. Apa menghalanginya? Orang nggak mau disuntik kok menghalangi? Apakah vaksin mandiri diperlukan? Menurut saya terbuka. Selama tadi vaksin yang gratis harus menjadi prioritas negara, vaksin mandiri mengikuti setelah ada vaksinasi gratis, bulannya kapan tergantung keberadaan stoknya dengan merek yang berbeda, yang di luar yang diputuskan oleh tadi Kemenkes sebagai ini vaksin gratis. Lalu mana yang di Cina? Negara Cinanya mana ini nggak keluar di sini? Kan sekarang lagi banyak negara yang lockdown ini. Cina ini sekarang lockdown juga, itu Shanghai dan kota-kota sekitarnya lockdown. Jangan-jangan ini di Shanghai nggak dipakai nih Sinovac. Ini gampang gitu. Kok bisa gampang? Ya tentukan di titik satu titik. Jelas undang-undang mengatakan bahwa individu punya hak. Nah, hak itu bisa dia pakai, bisa dia tidak pakai, itu namanya hak. Jangan asal ngomong, vaksin bukan menambah umur. Vaksin itu menambah kekebalan. Adaptasi kita terhadap virus. Tidak perlu cemas. Vaksin yang diberikan aman. Walaupun sudah divaksin, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Nanti kemungkinan nggak ya vaksin itu diharuskan kalau tidak ada tindak pidana? Gue jadi takut deh. Di garis bawahi, nakes ini mendukung loh. Jadi jangan digeser kita nolak vaksin, nggak ada. Ya. Kalaupun ada menolak itu dokter abal itu berarti kan. Dipatuh dicek KKI-nya berapa. Nggak ada kalau orang. Kalaupun meragukan ilmiah itu benar. Ya. Meragukan ilmiah benar karena itu wajar. mereka wajar. Tapi yang penting itu PR-nya pemerintah, PR-nya BPOM memastikan. Jadi, apa yang dilakukan Bio Farma, memang kan tugasnya kita bisa mendeliver sampai provinsi dengan jaminan kualitas. Ya, dengan jaminan kualitas. Nah, ini ada barcode-nya di masing-masing vial. Jadi masing-masing ada. Lalu di dalam kotaknya ini ada barcode-nya. Bukan kewajiban untuk menerima korporasi. Di seluruh dunia itu prinsip hak asasi manusia tuh. Jangan lupa, jangan sampai tinggal setiap aktivitas pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Misalnya gini, setiap rumah dicek gitu. Rumah Om Deddy, berapa orang? 4 orang penghuninya. Udah vaksin belum? Belum. Nggak usah gitu. Shit man, gila ini sih kita di. Pfizer itu 90% bro. Makanya Pfizer ditujukan lansia. Tubuh saya adalah otonomi saya tuh. Sistem peredaran darah saya adalah otonomi saya. Tidak boleh ada satu alat pun, entah itu disuruh oleh negara untuk menyentuh kulit epidermis saya. Buktiin mutasi rekening, punya kuota, punya otak lu dipakai. Pak Joko Widodo susah payah lu, ganggu program aja lu. Apa? Tenan lu. Oke, podo, bener ya ora. Tuh, wes. Ya tadi bersama-sama dengan saya juga telah divaksin, Ibu Narti, pedagang pasar, pedagang sayur dari Pasar Gading di Jakarta Utara, mau ikut vaksin sehingga kita menuju kepada suasana normal kembali. Gila sih tuh, gue tinggal ke hutan gue. Nah, mau apa coba? Tinggalin semua ini, Iya, kan? gue ke hutan gitu kan, bikin kemah, udah hidup di hutan gue. Orang-orang kayak lu ini yang ganggu penanganan pandemi, pengen hidup normal, jangan sebar hoax makanya. Pakai semua tabungan gue, bikin kayak orang-orang US om, bikin bunker, udah hidup di situ lah, bikin konten lah tuh di bunker. Dan vaksin denda itu belum ada. Wamenhunham kemarin sudah menjelaskan. Yang pertama itu edukasi, bukan denda. Soal efikasinya Bu, itu juga ternyata beda Bu. Tapi efikasi Indonesia hanya 65,3%, Turki 91,25%, Brasil 78%. Mas Tirta, Sinovac, Pfizer, sama Moderna itu bagus mana? Gini bro, di dalam vaksin itu tidak boleh saling membandingkan. Nah, kalau efikasinya 65%, bukan berarti dia lebih jelek daripada yang efikasinya 90%. Jangan karena berpikir sudah divaksin, sehingga tidak lagi menggunakan masker, tidak lagi menjaga jarak, dan tidak lagi rajin dalam arti mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Langsung saya aturkan semuanya. Pakai MC, pakai jam,
Beli langsung main 3 musik, saya akan ajak media. Kalau medianya nolak, berarti kita buktikan, berarti emang Bli dianya mau, berarti jelas emang bener ini adalah momen. Dan Bli sama kita nakes itu menjadi garda penusuk bahwa kita menolak konspirasi. Belum. Apakah? Maka saya katakan ini seed virusnya yang mana ini? Kenapa bisa beda-beda? Nanti dijelaskan juga. Ini kan mestinya eksakta. Kalau eksakta itu berarti ilmu pasti. Karena ini langsung untuk grade yang berat, cuman dia KIPI-nya lumayan tinggi. Karena safety dan efikasi itu berbanding lurus. Semakin tinggi efikasinya, semakin tinggi pula KIPI dan faktor resiko KIPI-nya. Kita optimis. Bener ya Bli, minggu depan ya Bli, jangan di PHP Bli. Nyanyi kita Bli. Ya, ini semua orang nonton kok. Lihat. Kita karaoke Bli, langsung. Oke, sip, aman. Mantap. Ya Bli. Bli, ini Gua tembak petugasnya. Das, mati lo anjing. Gue mau susah banget mau hidup. Gue masuk kompleknya kalau ke Alfa gitu juga, mau ke supermarket mana kartu vaksin. makanya kalau baca berita jangan judul doang. Malu-maluin lu. Diaktif aja tuh akun lu. Kalau nggak bisa Google dan baca berita dengan benar. Nuduh orang dibayar, nuduh bos sales vaksin. Dan juga jangan lupa meskipun sudah divaksin, kita tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Sinovac efikasinya 65%. It means kalau dalam versi rasio rate ya faktor resiko, rasio faktor resikonya kalau dikalkulasi adalah si vaksin Sinovac ini bisa mencegah orang 3 kali lebih rendah untuk kemungkinan kena penyakit berat. Paham bro? Lalu juga di box yang besar ini ada barcode-nya. Jadi ya bismillah, mesinnya terkirim dengan baik. Nah, apalagi kalau teman-teman media lihat nomor mobilnya kelihatan D8868FN. Itu nomor mobilnya terdeteksi. Ini contoh dari Bandung yang ke Tangerang. Nah, ini contoh yang ke mana ini? Aceh. Ini Aceh. Ini lihat semua datanya, jadi turunannya. Nah ini tadi memang tugasnya sesuai dengan penugasan dari Kemenkes, dari pemerintah. Kita bertanggung jawab untuk sampai provinsi. Nah di provinsi diharapkan ya dengan tadi rata-rata suhu temperatur masih 5. Nah pada saat diterima di provinsi, para gubernur menjaga sesuai dengan 2-8 derajatnya. Kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal resiko rakyat Indonesia. Nah, sejak awal Bio Farma untuk mencapai 70% butuh waktu 15 bulan. Makanya karena nggak cukup belinya dari banyak pabrik. Ayolah bos, kamu tuh kalau berpikir yang jangan apa-apa kayak tolak vaksin. Sekarang saya tanya, kalau tolak vaksin apa yang menjamin Anda bisa fasilitas kesehatan tidak ambruk?